Seketika itu pula keris lampu intan yang berupa sinar gama lesat ke udara, nyambar ujung terhadap tahun yang berbentuk dari gajah. Mendengar dentuman menggelegar di angkasa, campur bilang suara burung yang bergemuruh menggema tiada hentinya. Langit mencapai bilang gurita, buyur ke tempat duduk penanggal bencana. Mari kita ikuti jalan ceritanya. Namun jangan lupa di subscribe, like, and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan berikutnya. Hitung sejak awal bulan Caitra sampai akhir bulan Asada, sudah lebih 4 bulan lamanya negara Wilwatekta diserang oleh wabah. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, Prabu Kertabumi baru menunjuk Sunan Kalijogo sebagai panglima gugus tugas pada awal bulan kelima saat memasuki musim Srawana Bhadrawada. Sejak awal Sunan Kalijogo menengarai bahwa sumber wabah berasal dari gudang pusaka. Kesimpulan ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa korban pertama yang terjangkit wabah adalah prajurit penjaga yang bertugas di sana, lalu menular pada keluarganya, sesama rekan prajurit lainnya, kemudian menjalar di kota raja dan dalam waktu yang singkat menyebar ke seluruh wilayah Wilwatekta. Sunan Kalijogo dan Empu Sukomandrangi ingin menyikap tabir misteri yang selama ini menjadi teka-teki. Menjelang senjakala hari ke-7 bulan Srawana Masa, mereka berdua menyelinap masuk ke panggung luhur sebuah bangunan tinggi di dekat Balai Manguntur. Panggung luhur dengan gudang pusaka kurang lebih berjarak 300 tombak. Dari bangunan tinggi inilah beliau berdua ingin mengetahui fenomena apa yang mungkin akan terjadi. Ketika matahari mulai tenggelam pada saat Candi Olo dirembang petang, Sunan Kalijogo dan Empu Sukomandrangi menyaksikan sebuah pemandangan aneh di komplek gudang pusaka yang letaknya agak jauh di sudut tenggara pusat istana. Gudang pusaka yang berdinding tembok bata merah diselimuti oleh kabut tebal, lalu muncul asap hitam yang berdiri menjulang tinggi. Asap hitam itu tiba-tiba berbalik arah menukik ke bawah, berubah bentuk menjadi celeret tahun atau ulur-ulur yang juga disebut puting beliung. Dari ujungnya yang menyerupai belalai gajah, celeret tahun tersebut menyemburkan partikel debu misterius dengan percikan sinar suram berwarna kemerahan berbentuk seperti bunga maya. Ribuan partikel yang aneh itu melayang-layang di udara, lalu menyebar ke seluruh wilayah Wilwatekta. Empu Sukomandrangi yang sangat paham tentang daya magic, tuah, dan misteri sebuah pusaka menjelaskan kepada Sunan Kalijogo bahwa sebagian materi pada bilah keris condong campur telah mengurai menjadi partikel racun jahat dan virus penyakit yang sedang mewabah di Majapahit. Setelah misteri ini terungkap, mereka lalu melaporkan kepada Baginda bahwa sumber penularan wabah di Wilwatekta berasal dari keris condong campur yang berada di gudang pusaka. Sebagai upaya penanggulangan, lalu disampaikan 3 usulan untuk dibuat sebuah keputusan. Usulan yang pertama
perlu lebih diperketat aturan pembatasan yang selama ini sudah dilaksanakan. Usulan yang kedua, mengembalikan posisi keris dalam campur sebagai pusaka negara. Sedangkan usulan yang ketiga, jika Pagebluk masih tetap merajalela, perlu dibuat keris pusaka yang baru sebagai sarana untuk pemberantasan wabah. Prabu Kertabumi tidak menyetujui usulan yang pertama karena saat ini sang raja akan mengambil kebijakan relaksasi kegiatan ekonomi dan pelonggaran pembatasan meskipun penularan terus meningkat tajam. Menanggapi usulan yang kedua, sang baginda sebenarnya punya keinginan yang sama untuk mengembalikan keris condong campur sebagai pusaka negara. Tapi beliau khawatir akan ditentang oleh para kelompok Arta dan Wiswara, ialah saudagar kaya yang ada di Majapahit maupun yang ada di Mancanegara. Sang raja juga khawatir akan kehilangan dukungan politik dari mereka. Adapun usulan yang ketiga ditangguhkan untuk sementara. Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Empu Supe, Mandrangi, dan Sabto Palon tidak merasa kecewa dengan keputusan sang raja. Mereka berempat tetap bekerja seperti biasa, mengedukasi masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman wabah dengan selalu menjaga kebersihan, menghindari kerumunan, banyak beribadah dan berdoa di rumah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Setelah kelompok Arta dan Iswara yang dipimpin oleh Mahisa Sendautada mendapat informasi bahwa sumber wabah berasal dari keris condong campur, mereka lalu berusaha meyakinkan sang baginda bahwa semua permasalahan akan dapat dibereskan jika sang raja memberikan kepercayaan dan peran yang lebih besar pada kelompoknya dalam proyek penanganan wabah. Kelompok Arta dan Iswara yang terdiri dari para taipan dan saudagar kaya akan menjadikan keris Sapu Inten yang berstatus sebagai pusaka negara sebagai senjata pamungkas untuk pemberantasan Pagebluk di Lelwatikta. Dalam sebuah pertemuan di Stinggil, Komplek Istana, kelompok ini mengusulkan pada sang raja, jika keris Sapu Inten akan digunakan sebagai senjata pamungkas untuk menyelesaikan masalah, maka keris pusaka itu akan terlibat pertarungan sengit dengan keris condong campur. Dalam adu kekuatan fisik maupun magic dengan keris condong campur, keris Sapu Inten harus tetap terjaga pamornya, jangan sampai cedera. Kekuatan fisik dan daya magic keris Sapu Inten terletak pada pamor yang sangat mewah. Jika barutan emas dan intan berlian yang menghiasi pamornya itu cedera, ia akan lumpuh tak berdaya. Dan untuk mengembalikan kesaktiannya perlu segera direnovasi oleh Empu Brahmagedali dengan biaya yang sangat tinggi. Prabu Kertabumi berhasil diyakinkan oleh Mahisa Sendautada, sehingga sebagian besar proyek penanganan wabah dan proyek-proyek mega biaya lainnya dipercayakan pada kelompok Arta dan Iswara. Keesokan harinya, sang baginda memerintahkan Empu Brahmagedali dan Mahisa Sendautada datang ke ruang Panji Pataka, tempat menyimpan keris Sapu Inten sebagai pusaka negara. Mereka diminta mempersiapkan segala keperluan untuk segera melaksanakan operasi kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan. Ketika senja yang kemerahan mulai merambah istana Lelwatikta, Empu Brahmagedali mulai melakukan prosesi ritual untuk membangkitkan kekuatan supra keris Sapu Inten. Sang empu punya kemampuan untuk mengubah materi menjadi energi
dalam bentuk cahaya sebagaimana para empu yang lainnya. Berdasarkan teori fisika partikel anihilasi, bahwa setiap zat atau materi memiliki antimateri. Jika materi dipertemukan dengan antimaterinya atau partikel elektron direaksikan dengan partikel positron, maka kedua partikel tersebut akan berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Dan sebaliknya, jika sinar gamma dilewatkan pada medan anti atom, sinar tersebut akan lenyap lalu berubah menjadi dua pasangan partikel dan membentuk materi seperti semula. Tepat di rembang petang waktu Candi Oro tiba, selera tahun itu muncul di atas gudang pusaka, dan seketika itu pula keris sapu inten yang berupa sinar gamma melesat ke udara, menyambar ujung selera tahun yang berbentuk belalai gajah. Terdengar dentuman menggelegar di angkasa, bercampur kilat dan suara guruh yang bergemuruh menggema tiada henti-hentinya. Langit Majapahit gelap gulita, diguyur debu pagebluk penebar bencana. Rakyat Kota Raja dilanda kepanikan dan beramburan keluar rumah. Mereka mengira bahwa Gunung Kamput sedang meletus. Halaman rumah dan jalan-jalan yang ada di Kota Raja dipenuhi kerumunan manusia. Kejadian itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian suasana kembali tenang. Bintang-bintang di langit mulai menampakkan sinarnya ditimpali oleh temaram bulan paruh terang yang menyelinap di balik awan. Empu Bromokedali sangat terkejut melihat keris condong campur jatuh tergeletak di depannya. Pamornya yang syarat dengan intan berlian terkelupas. Ujungnya bengkok dan besinya hampir lepas dari tangkai. Dengan tergesa-gesa, Empu Bromokedali segera menghubungi Mahisa Sendang Tadah untuk melaporkan kondisi keris sapu inten yang rusak parah. Untuk memperbaiki pusaka itu dibutuhkan biaya renovasi sebanyak 3 gerobak uang bobok dan uang picis 2 pedati. Nilai uang sebanyak itu sama dengan biaya untuk mendirikan 5 buah candi. Mahisa Sendang Tadah menyampaikan kepada sang empu bahwa biaya itu telah disediakan melalui anggaran proyek pengadaan barang yang ia tangani. Jika sang empu membutuhkan, diminta segera untuk membuat usulan rencana kegiatan dan rencana penggunaan anggaran. Selama keris sapu inten diperbaiki, penularan wabah Mayangkara di Kota Raja terus meningkat pesat. Yang terkena semburan partikel debu dan terinfeksi virus mencapai puluhan ribu. Rakyat semakin dicekam oleh rasa ketakutan, seperti dihantui dan dikejar-kejar oleh setan, tapi tidak berdaya untuk menghindar dan melawan. Korban tak henti-hentinya terus berjatuhan. Kaulalit di seluruh pelosok Majapahit dilanda kebingungan atas situasi yang sedang terjadi. Sementara muncul pula desas-desus krisis ekonomi akan melanda seluruh negeri. Pada hari ke-7 paruh gelap bulan Bhadrawada Masa, keris sapu inten sudah pulih kembali seperti semula dan siap untuk bertempur yang kedua. Kali ini Empu Bromokedali tidak sendirian. Mahisa Sendang Tadah, para Arta dan Iswara dan Prabu Kertabumi ikut menyaksikan prosesi anihilasi di ruang Panji Pataka, tempat menyimpan pusaka negara. Seperti waktu sebelumnya, saat rembang petang menuju Candi Oro,
Sang empu telah mengubah keris Sapu Inten menjadi seberkas sinar. Adapun di gudang pusaka mulai terlihat kabut tebal sebagai tanda munculnya celaret tahun penebar bencana. Sesaat kemudian asap hitam membumbung tinggi ke angkasa. Bertepatan dengan menukiknya asap hitam yang menyerupai belalai gajah, Empu Brahmagedali meniupkan mantra dengan kekuatan energi mana. Seketika itu pula pusaka yang sudah berwujud sinar melesat seperti kilat, menghantam celaret tahun bertubi-tubi tanpa henti. Pertarungan dua pusaka di angkasa bagaikan guntur dan petir yang saling menyambar, berpadu dengan dentuman menggelegar seperti suara halilintar. Tapi peristiwa itu tidak berlangsung lama, dan sesaat kemudian suasana kembali menjadi sepi. Sesekali tampak kilatan cahaya keris Sapu Inten, namun sinarnya terus meredup menjadi remang-remang lalu hilang di telan malam. Pusaka negara yang dibuat melalui proyek mega biaya ini kembali tergolek di depan Empu Brahmagedali yang disaksikan oleh Mahisa Sendangtada, para Daneswara, dan Prabu Kertabumi. Mahisa Sendangtada dan para Arta Daneswara mengusulkan kepada Sang Prabu bahwa keris Sapu Inten yang telah rusak parah bisa direnovasi lagi dan agar tetap dipertahankan sebagai maskot penanganan wabah di Wirwatikta. Sang raja yang merasa kecewa belum bisa menjawabnya. Beliau akan menghitung kembali apakah anggaran negara masih cukup untuk membiayai. Bagaimana nasib keris Sapu Inten dan keris Jarum Campur? Lalu apa saja yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, dan Empu Sukomangrangi? Ikuti terus tayangan video yang akan datang. Terima kasih.